Baik, masyarakat Sumatera Utara yang kami sayangi, hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau virus corona di Sumatera Utara akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19. Setelah kita mendapatkan data-data baik dari call center, kemudian data-data dari semua rumah sakit di Sumatera Utara, baik itu rumah sakit negeri dan swasta, termasuk juga rumah sakit rujukan utama, rumah sakit Haji Adam Malik dan beberapa rumah sakit lainnya. Maka pada kesempatan ini kami dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara akan menyampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan tentang tracing pasien-pasien, baik itu pasien orang dalam pemantauan atau ODP, kemudian juga pasien dalam pengawasan atau PDP. Nanti secara teknis, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Dr. Alwi Hasibuan, akan menyampaikannya. Kemudian kedua, kami juga akan menyampaikan perkembangan data-data, ya, baik itu pasien PDP, kemudian pasien ODP, ataupun termasuk juga yang positif COVID-19. Kemudian juga nanti akan kami menyampaikan kesiapan infrastruktur kesehatan. Sebagaimana kita sampaikan pada kemarin, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh TNI, Polri, dan lainnya, nanti akan menyampaikan kesiapan infrastruktur oleh Dr. Mayor Handoyo. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang persiapan tenaga medis dan non-medis lah dukungannya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Restuti Saragih dari Rumah Sakit Haji Adam Malik. Nah tentunya kami akan menyampaikan data-data yang update pada hari ini melalui Media Center Posko Utama, update data pasien terkait COVID-19. Ini ada lebih kurang 36 pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di rumah sakit, ada 36 orang dirawat di 12 rumah sakit yang ada di Sumatera Utara. Itu adalah 12 rumah sakit dari 62 rumah sakit yang tersebar. Kita sampaikan. Nah, silahkan ya, anggarannya itu dipakai. Kalau tidak cukup dana belanja tidak terduga yang ada tersedia di dana apakah dana darurat bencana gitu, silahkan lakukan pergeseran APBD-nya. Ini sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk bisa memastikan itu, termasuk ketersediaan dana dan pengalokasian pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung penanganan COVID-19 ini. Nah, yang lain juga yang bisa kami sampaikan, kesiapan beberapa rumah sakit yang sudah kita siapkan. Nanti secara teknis, Dr. Handoyo akan menyampaikan beberapa rumah sakit rujukan yang saat ini sedang kita persiapkan untuk menyikapi terjadinya perkembangan pasien ODP ataupun pasien PDP. Ini yang akan kita sampaikan. Nah, tentunya kita harapkan, pemerintah mengharapkan kepada masyarakat kita semua, jangan panik, kita tenang menghadapinya. Ya, jangan percaya dengan berita-berita hoax. Kita Sumatera Utara satu sumber resmi melalui penanganan media center ini ataupun nanti ada di media-media sosial yang kita sampaikan. Jadi kita sudah punya call center, kita sudah punya juga media center. Silakan dihubungi kontak kami. Nah, himbauan kami secara umum, jika Anda mengalami gangguan kesehatan, segera hubungi rumah sakit atau sarana kesehatan terdekat, baik itu di kabupaten kota, level kecamatan dan desa. Kami menghimbau kepada masyarakat sekitar supaya kita bersama-sama meningkatkan kebersihan lingkungan, termasuk lingkungan diri kita maupun keluarga kita. Jadi prinsipnya lindungi diri, lindungi keluarga. Demikian untuk kesempatan pertama yang kami sampaikan. Silakan Dr. Mayor Handoko menyampaikan
kesiapan fasilitas infrastruktur kesehatan kita. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku se-Sumatera Utara, saya di sini sebagai anggota gugus tugas dari Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pada hari ini akan melaporkan kesiapan kita dalam menangani wabah virus COVID-19 ini. Saat ini seluruh PDP yang sudah kita rawat di berbagai rumah sakit tingkat kota maupun kabupaten masih dalam keadaan cukup dan sudah tertangani dengan baik. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan, untuk meningkatkan tingkat bangunan dan struktur perawatan, kita sudah siapkan. Kita siapkan satu rumah sakit yang terisolasi, yaitu di PTPN 2. Dalam hal ini adalah Rumah Sakit GL Tobing, yang akan bisa menampung 60 pasien yang akan dikirim dan akan kita rawat di sana. Dan akan kita isolasi selama 14 hari. Jadi saat ini, para saudaraku di Sumatera Utara tidak perlu takut dan khawatir. Untuk tanah ini, tanah PTPN 2 ini, itu sudah terisolasi dari penduduk sekitarnya. Dan sudah diyakinkan aman. Supaya para masyarakat Sumatera Utara yang ada di sekitar PTPN 2 atau Rumah Sakit GL Tobing dihimbau untuk mematuhi apa yang sudah kita himbaukan. Tidak mendekati daerah isolasi, diam saja di rumah, melakukan kegiatan dari dalam rumah, dan tidak berkumpul di sembarang tempat lebih dari 100 orang. Ya, untuk itu para saudaraku se-Sumatera Utara ini, mari kita dukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menuntaskan wabah yang bersama-sama kita alami. Semoga Tuhan selalu bersama kita, melindungi setiap warga masyarakat Sumatera Utara ini. Terima kasih. Dan berikutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan menjelaskan pasien-pasien yang sudah kontak dengan keluarga, masyarakat, dan tracingnya. Bagaimana, kita dengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, bahwa kita yang sudah positif ada 2 orang, 1 orang diantaranya sudah meninggal dunia. Dan kemudian dari 2 orang ini kami lakukan penyelidikan epidemiologi atau dilakukan tracing untuk mendapatkan kontak erat dari seluruh yang pernah kontak dengan kedua pasien yang positif ini. Diharapkan dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan. Pada saat ini kami sudah mendapatkan sekitar 205 orang yang kita isolasi di rumah secara mandiri. Kami berharap kedua 205 orang ini akan melaksanakannya dengan serius untuk bisa memutus rantai penularan. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi lebih ramai lagi yang akan kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, dari yang kemarin positif 2 ini, kita perkirakan 2 minggu ke depan, kita akan mengalami peningkatan PDP, pasien dalam pengawasan. Oleh karena itu, kita harus serius memutus rantai penularan. Dengan cara kami akan melakukan penyelidikan epidemiologi dan mendapatkan orang dalam pemantauan. Dan kemudian kepada seluruh rekan-rekan yang pernah atau sedang atau beberapa hari yang lalu berkunjung ke daerah terjangkit, silakan melapor ke kita atau ke pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa kami catatkan dan bisa kami awasi dan masuk dalam orang dalam pengawasan atau ODP. Dengan demikian kita akan berkontribusi dalam memutus rantai penularan ini. Karena kalau tidak
kita tidak bisa memutus rantai penularan ini dalam 2 minggu ini, maka 2 minggu setelah itu kita akan mendapat ledakan lagi yang lebih dahsyat. Kita akan mendapatkan PDP yang lebih banyak lagi dan kemungkinan yang positif yang lebih banyak lagi. Dan ini tentunya tidak kita harapkan. Oleh karena itu, ke-205 orang ini dan seluruh rekan-rekan yang baru pulang dari daerah terjangkit, kami harapkan untuk bisa melaporkan dirinya, untuk bisa kami awasi. Selanjutnya, kami berharap Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya sekalian bisa menggunakan call center kita untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang terbaik. Jangan mendengarkan penjelasan dari yang tidak resmi, sehingga ini akan menyulitkan kita semua. Selanjutnya dalam waktu dekat, kami sedang menunggu alat screening test dari Kementerian Kesehatan yang mudah-mudahan akan segera datang untuk bisa kita gunakan memperkuat proses memutus rantai penularan. Saudara-saudara yang terhormat, kami selain ini sudah sedang menyiapkan pusat penanganan COVID-19, yaitu di Rumah Sakit GL Tobing, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayor Handoyo tadi. Nanti secara lebih teknis tentang 36 pasien yang sedang kita rawat dalam PDP sebagai PDP dan 1 orang sebagai pasien yang sudah terkonfirmasi, dan kemudian kesiapan SDM dan sebagainya sehubungan dengan rumah sakit kita akan dijelaskan oleh Dr. Restuti Saragi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi, Bapak Ibu, saudara-saudara saya, warga Sumatera Utara, izinkan saya, Dr. Restuti Hidayani Saragi, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, Master Hukum Kesehatan, menyampaikan berita dan update informasi yang pertama mengenai kesiapan tenaga medis dan paramedis yang nantinya akan bertugas insya Allah di rumah sakit rujukan atau evakuasi utama, yaitu Rumah Sakit GL Tobing, PTPN 2, Tanjung Morawa. Kami dari tim penyakit infeksi emerging Provinsi Sumatera Utara yang masuk di dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 telah berkoordinasi dengan seluruh organisasi dan perhimpunan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan terkait, yaitu yang pertama, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sumatera Utara, yang kedua adalah Perhimpunan Dokter Umum Indonesia PDUI Cabang Sumatera Utara, yang ketiga adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Sumatera Utara, semuanya cabang Sumatera Utara, yang keempat adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI, dan juga untuk menangani pasien-pasien kasus anak dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga kemudian dengan Perdatin, Perhimpunan Dokter Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia Cabang Sumatera Utara, serta tentunya kami harus dan wajib dalam tim bekerja sama dengan mitra kerja kami yang sangat kami hormati, yang adalah perawat yang bersatu di dalam PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, juga dengan rekan kerja kami, yaitu para psikolog, yang nantinya akan bahu-membahu juga bersama para ahli-ahli epidemiologi Indonesia, bergabung bersama dalam suatu tim kerja. Kamilah yang akan berada di garda terdepan untuk menangani pasien PDP, yaitu pasien dalam pengawasan yang nantinya akan dirujuk dan ditangani di Rumah Sakit GL Tobing begitu nantinya dinyatakan oleh kami, Satgas, dan juga diresmikan oleh Bapak Gubernur, siap untuk difungsikan. Adapun saat ini persiapan untuk tim medis sudah berjalan dan masih akan terus berjalan, berupa sosialisasi dan juga pelatihan intensif tentang bagaimana alur dan SOP, Standard Operating Procedure, di dalam suatu rumah sakit yang bisa saya katakan rumah sakit itu adalah rumah sakit isolasi atau rumah sakit
khusus penyakit infeksi fungsinya saat ini. Saya sampaikan, tidak ada pasien lain, sekali lagi, tidak ada pasien dengan diagnosis selain COVID-19 yang akan dirawat di Rumah Sakit GL Tobing. Begitu nantinya rumah sakit ini kita fungsikan sebagai rumah sakit rujukan utama. Oleh karena itu, begitu nanti difungsikan, pasien-pasien yang harus dirawat, semuanya yang baru ya, kalau yang ini data yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus Tugas tadi, ada 36 pasien dalam pengawasan yang dirawat saat ini kan tersebar di berbagai rumah sakit, itu tetap akan kita rawat, kita selesaikan, kita perjuangkan kesembuhannya di rumah sakit masing-masing. Namun pasien-pasien yang nantinya akan dirujuk harus dirawat PDP, akan dirawat di Rumah Sakit GL Tobing. Adapun pelengkap-pelengkapnya tentu pelengkap-pelengkap standar, yaitu laboratorium dan lain sebagainya, alat-alat pendukung seperti imaging, radiologi, dan lain sebagainya juga telah standby. Disertai juga dengan unit ICU dan juga kamar non-ICU, sebagaimana yang tadi Mayor Dr. Handoko sudah sampaikan detailnya. Dan kemudian SOP yang paling penting adalah sekali lagi menegaskan apa yang disampaikan oleh Mayor Dr. Handoko. Kami bukan hanya mengutamakan keselamatan pasien, tapi juga wajib dan harus menjaga para garda terdepan, yaitu dokter dan seluruh tenaga kesehatan. Mohon doanya Bapak Ibu kepada kami semua, insya Allah bersama kita bisa. Dan izinkan saya mewakili seluruh tim medis dan paramedis di seluruh Sumatera Utara. Selain doakan kami senantiasa, kami mohon, sekali lagi kami mohon kerjasamanya, biarkan kami yang keluar, biarkan kami yang bekerja untuk Anda menyelamatkan, berupaya menyelamatkan kita semua. Namun untuk kami tetaplah di rumah, jaga jarak, dan ikuti arahan pemerintah. Saya kira demikian laporan dari persiapan tim medis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berada masyarakat Sumatera Utara, demikian tadi yang bisa kami sampaikan laporan pada hari ini tertanggal 20 Maret tahun 2020. Tentunya sebagai penutup kami menghimbau termasuk diri saya dan kita semua, keluarga kita. Yang pertama, jaga diri dan jaga keluarga. Lakukan pola perubahan kehidupan yang bersih, ya. Kemudian bagaimana kita juga memposisikan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah menyampaikan yang pertama, misalkan jauhi atau untuk sementara keramaian-keramaian, karena itu akan menjadi bagian tugas kita bersama. Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dengan ini mengakhiri daripada konferensi pers. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.